Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat, Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Kaprodi Manajemen. Yang terhormat, Bapak Lutfi Setiadi Wibawa, SEMM, selaku dosen pembimbing magang saya. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan serta menyusun laporan magang saya dengan lancar. Alhamdulillah. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar PT Bank Mandiri Taspen Cianjur yang telah menerima saya serta memberikan banyak pengalaman selama saya magang di sana. Perkenalkan, nama saya Hana Amalia Putri dengan nomor pokok mahasiswa 412242311039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya selama 3 bulan di PT Bank Mandiri Taspen Cianjur. Dengan judul laporan saya yaitu Prosedur Pembukaan Deposito Mantap Berjangka di PT Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu atau KCP Cianjur. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menyebutkan poin-poin atau table of content yang akan saya bahas di materi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada aktivitas magang serta profil perusahaan, yang keempat ada pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, lalu yang terakhir ada refleksi diri. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam dunia kerja yang bergerak dalam sektor jasa dan pelayanan, hal ini menjadi suatu bagian yang terpenting supaya perusahaan dapat mempertahankan pelanggan atau dalam dunia perbankan itu disebut nasabah yang ada serta menarik nasabah atau pelanggan yang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan jasa merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian di Indonesia. Dalam meningkatkan daya saing, bank harus mampu mengembangkan serta meningkatkan kualitas pelayanannya. Bank sebagai lembaga keuangan berperan penting bagi kelancaran perekonomian suatu bangsa. Dengan semakin meningkatnya kelancaran perekonomian, maka akan semakin banyak pula kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan perbankan. Bank merupakan suatu lembaga di mana kegiatan pokok yang dilakukannya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Beberapa produk seperti tabungan, giro, deposito merupakan fasilitas yang merupakan disediakan oleh bank untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat atau yang biasa disebut dengan funding. Sedangkan penyalurannya kepada masyarakat itu bisa berbentuk kredit. Salah satu bentuk produk jasa yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah untuk menanamkan dananya adalah dalam bentuk deposito. Deposito atau sering disebut sebagai tabungan simpanan berjangka merupakan produk sejenis tabungan yang ditawarkan bank, biasanya memiliki jangka waktu tertentu, di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu biasanya jatuh temponya itu 1 bulan, 3 bulan, 6, atau sampai 12 bulan. Nah, deposito ini dapat dilakukan oleh nasabah dengan usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, dengan minimal penyetorannya itu 1 juta rupiah. Nah, jadi meskipun persyaratan untuk pembukaan deposito ini dibilang mudah dan banyak tersebar di brosur ataupun di media sosial di internet, tetapi masih banyak orang yang belum mengerti dengan prosedur pembukaan deposito ini, sehingga saya tertarik untuk mengambil judul yaitu Prosedur Pembukaan Deposito Mantap Berjangka di PT Bank Mandiri Taspen, Kantor Cabang Pembantu atau KCP Cianjur. Selanjutnya ada identifikasi ke masalah. Dari latar belakang yang telah saya uraikan, maka identifikasi masalah yang saya akan bahas yaitu yang pertama, syarat pembukaan deposito mantap berjangka, yang kedua, prosedur pembukaan deposito mantap berjangka, lalu yang ketiga adalah hambatan dalam pembukaan deposito mantap berjangka. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah saya uraikan, maka rumusan masalah yang saya ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja sih syarat-syarat yang diberikan untuk melakukan pembukaan deposito mantap berjangka di PT
PT Bank Mandiri Taspen KCP Cianjur. Yang kedua, bagaimana prosedur pembukaan deposito mantap pada PT Bank Mandiri Taspen KCP Cianjur. Yang ketiga, apa saja hambatan yang dihadapi saat pembukaan deposito mantap berjangka pada PT Bank Mandiri Taspen KCP Cianjur. Lalu ada metode penulisan laporan. Dalam metode ini saya mengambil tiga metode. Yang pertama itu adalah observasi, yang kedua wawancara, lalu yang ketiga itu keterlibatan dalam pekerjaan. Yang pertama observasi. Dalam observasi ini saya melihat langsung pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan di PT Bank Mandiri Taspen Cianjur ini. Lalu yang kedua wawancara. Selain observasi, selain saya melihat langsung, saya juga di sini mewawancarai karyawan yang di sana, yang bekerja di sana untuk kebutuhan data atau informasi tambahan yang akan dicantumkan dalam pelaporan saya. Terus yang ketiga itu keterlibatan dalam pekerjaan. Jadi selain yang dua tadi, observasi dan wawancara, saya juga langsung turun dalam pekerjaan membantu para karyawan dalam membereskan berkas ataupun membantu pekerjaan yang lainnya. Lalu pembahasan yang kedua adalah kajian teori. Di sini ada pengertian bank menurut Kasmir pada tahun 2016. Jadi, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta memberikan jasa lainnya. Biasanya kegiatan ini yang telah disebutkan tadi, kegiatan ini disebut lending dan funding. Jadi menghimpun serta menyalurkan. Yang kedua ada fungsi bank menurut Taslim dan Ikhwan pada tahun 2019. Yang pertama itu ada agent of trust, yang kedua agent of development, yang ketiga agent of service. Yang pertama itu agent of trust. Jadi kepercayaan merupakan kunci dasar dalam dunia perbankan. Kepercayaan ini mencakup kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ataupun menyalurkannya kepada masyarakat. Jadi harus ada saling percaya antara masyarakat serta pihak bank. Jadi dalam transaksinya itu harus dikaitkan dengan kepercayaan. Jadi kunci utamanya itu adalah kepercayaan. Lalu yang kedua itu agent of development. Dalam hal ini, bank berfungsi untuk memberikan kegiatan agar masyarakat mau berinvestasi, distribusi, serta konsumsi atau jasa yang dimana semua kegiatan tersebut tidak bisa dipisahkan dari penggunaan uang. Lalu yang ketiga adalah chain of service. Nah, selain kegiatan funding dan lending, bank juga sebagai pemberi jasa lainnya. Sebagai contoh itu pengiriman uang antar bank ataupun pengiriman uang sesama bank. Lalu selanjutnya ada pengertian deposito. Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis deposito. Terdapat 3 jenis deposito yang disampaikan oleh Ismail pada tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama ada deposito berjangka, yang kedua sertifikat deposito, yang ketiga deposito on call. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga deposito tersebut? Yang pertama, deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Deposito ini diterbitkan oleh bank kepada perorangan ataupun lembaga dan tidak bisa diperjualbelikan. Nah, jangka waktu deposito berjangka ini beragam, yaitu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau sampai 24 bulan, atau 2 tahun. Lalu yang kedua, sertifikat deposito. Sama halnya dengan deposito berjangka, sertifikat deposito ini membedakannya itu tidak ada nama nasabahnya. Jadi sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan ketika si nasabah ini lagi butuh uang yang mendesak gitu. Jadi nggak perlu ke bank tapi dapat diperjualbelikan. Lalu yang ketiga, deposito on call. Deposito ini merupakan jenis yang dimana jika ingin melakukan penarikan harus memberitahu kepada bank sebelum melakukan penarikannya. Bank bisa mencairkan deposito on call setelah mendapatkan info dari nasabah, biasanya 2 hari sebelumnya. Nah, jangka waktu dari deposito on call ini berbeda dari deposito yang lainnya, yaitu terbilang cukup singkat, yaitu 7-30 hari saja. Lalu selanjutnya ada sistem perpanjangan deposito.
Ketentuan dalam perpanjangan deposito menurut Ismail pada tahun 2015 dibedakan menjadi dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ARO atau Automatic Rollover. Yang kedua itu non-ARO atau Non-Automatic Rollover. Nah, kalau ARO itu merupakan perpanjangan deposito otomatis di mana nasabah yang akan melanjutkan depositonya tidak usah mendatangi bank langsung gitu, jadi langsung diperpanjang otomatis. Nah, untuk yang non-ARO ini kebalikannya dari deposito, jadi non-ARO ini ketika sudah waktunya jatuh tempo, jadi nasabah harus segera mengambil uangnya dari bank, jadi tidak akan diperpanjang otomatis ke bulan berikutnya. Lalu yang kedua ada pengertian prosedur. Menurut Rifka pada tahun 2017, prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara beragam atau terpadu. Jadi prosedur itu merupakan langkah-langkah ya. Lalu ke pembahasan selanjutnya yaitu profil perusahaan dan aktivitas magang. Di sini ada sejarah Bank Mandiri Taspen. Jadi Bank Mandiri Taspen ini pada awalnya didirikan dengan nama Bank Sinar Harapan Bali pada tahun 1992. Sebuah bank daerah yang berbisnis di Bali. Bank ini fokus pada layanan perbankan konvensional untuk masyarakat lokal, jadi hanya untuk masyarakat Bali saja. Nah, pada tahun 2008, Bank Sinar Harapan Bali akuisisi oleh Bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri menjadi pemegang saham atau pengembali atau pengendali yang kemudian mengalami restrukturisasi yang dilaksanakan Bank Mandiri bersama dua BUMN yaitu PT Taspen dan PT Pos Indonesia sesuai dengan keputusan RUPS pada tanggal 22 Desember 2014. Seiring dengan keluarnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 31 Juli 2015 tentang persetujuan perubahan logo, maka PT Bank Sinar Harapan Bali menjadi PT Bank Mandiri Taspen Pos atau Bank Mantap pada tanggal 7 Agustus 2015. Selanjutnya ada visi dan misi Bank Mandiri Taspen. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi mitra terbaik dan terpercaya dalam memberdayakan dan mensejahterakan. Lalu misi yang pertama menciptakan pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan melalui produk layanan keuangan terbaik. Selanjutnya memiliki pengalaman dan operasional perbankan yang memiliki lisensi Bank Nasional, memiliki service excellent, culture, and good corporate, pengalaman dalam mengakuisisi dan melakukan transformasi pilar bisnis, fokus pada kebutuhan UMKM dan pensiun dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada aktivitas magang. Jadi kegiatan magang saya ini dilaksanakan pada mulai dari tanggal 20 September sampai dengan 20 Desember, jadi terhitung kurang lebih 3 bulan. Nah, lalu juga ini ada hari serta jam kerja saya selama melaksanakan magang, yaitu jam kerja pada umumnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Jam kerjanya itu mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 16.30 dengan pembagian dalam 3 sesi. Jadi dari jam 7.30 sampai jam 12 itu termasuk dari mulai briefing sampai melaksanakan pekerjaan. Lalu di jam 12 sampai jam 13 itu isoma, istirahat, sholat, dan makan. Lalu lanjut lagi di jam 13 atau jam 1 sampai dengan jam 16.30 di jam pulang. Jam pulangnya jam 16.30. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Prosedur pembukaan deposito mantap berjangka di PT Bank Mandiri Taspen KCP Cianjur. Deposito mantap berjangka di PT Bank Mandiri Taspen adalah salah satu produk perbankan yang dirancang untuk memberikan keuntungan tetap kepada nasabah dalam bentuk bunga yang dibayarkan pada periode tertentu. Produk ini cocok bagi nasabah yang menginginkan investasi yang aman dan juga stabil. Deposito Mandiri Taspen adalah simpanan berjangka dalam mata uang rupiah dengan suku bunga menarik dengan beragam keuntungan lainnya. Deposito Bank Mandiri Taspen merupakan pilihan investasi yang tepat dan dapat diandalkan serta memberikan keuntungan dari rasa aman. Berikut
merupakan eh, tabel tenor dan tabel bunga di tiap bulannya, yaitu tenor 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Ini sebagai contoh. Dengan bunga 3,5%. Jadi keuntungan deposito ini tergantung kita menempatkannya itu di berapa bulan. Ketika kita menempatkan di 1 bulan, berarti kita hanya mendapatkan keuntungan di dalam 1 bulan aja di 3,5% itu. Nah, ketika kita menginginkan lebih tinggi keuntungannya, maka kita harus menyimpan lebih lama lagi, misalkan di 6 bulan atau juga di 12 bulan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat pembukaan deposito mantap berjangka di PT Bank Mandiri Taspen Cianjur. Yang ini merupakan syarat-syarat bagi nasabah yang perorangan. Yang pertama itu sudah dijelaskan tadi bahwa minimal penempatan itu 1 juta rupiah dan usia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Jadi sudah mempunyai KTP. Nah, warga negara Indonesia membawa KTP, SIM atau paspor asli. Terus selanjutnya warga negara asing memiliki paspor dan KIMS atau KITAS, kartu izin menetap sementara atau kartu izin tinggal sementara. Lalu ada dokumen kelengkapan, yaitu nasabah perorangan menyampaikan fotokopi KTP atau paspor untuk WNI dan KITAS atau kitab untuk WNA dan juga NPWP. Lalu nasabah perusahaan atau badan atau perusahaan yaitu membawa akte pendirian, akte perusahaan terlampir, NIB, NPWP atau seluruh pengurus laporan keuangan dan dokumen pendukung usaha lainnya. Selanjutnya ada biaya materai pada saat pembuatan dan pencairan deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir ada bunga dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya merupakan syarat-syarat pembukaan deposito bagi perusahaan. Yang pertama itu sama, minimum penempatan itu 1 juta. Yang kedua, membawa KTP, SIM, paspor. Lalu selanjutnya syarat-syarat pembukaan deposito bagi perusahaan. Yang pertama itu sama, minimum penempatannya itu 1 juta. Yang kedua itu membawa KTP, SIM, ataupun paspor pejabat yang berwenang. Selanjutnya ada SIUP, NPWP atau akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir. Lalu terakhir biaya materai pada saat pembukaan dan pencairan deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, prosedur pembukaan deposito mantap berjangka di PT Bank Mandiri Taspen KCP Cianjur. Prosedur pembukaan deposito ini umumnya mengikuti langkah-langkah yang ada di perbankan, namun dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kebijakan dan sistem yang ada di PT Bank Mandiri Taspen. Berikut adalah analisis umum mengenai prosedur tersebut. Yang pertama, penyampaian informasi dan konsultasi produk, lalu penyampaian persyaratan yang telah disebutkan di slide sebelumnya, lalu yang ketiga itu verifikasi dan persetujuan, lalu yang terakhir menyimpan bukti pembukaan dan setoran awal. Nah, setelah pembukaan deposito dilakukan, bank harus memastikan semua berkas, baik secara fisik maupun digital, disimpan dengan aman. Proses ini melibatkan pengorganisasian data nasabah, dokumen pembuka deposito, serta bukti setoran awal. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi mampu memastikan data nasabah tercatat dengan baik dan mudah diakses kemudian hari. Lalu sebagai tambahan, nasabah yang membuka deposito mantap berjangka di PT Bank Mandiri Taspen memilih untuk menggunakan fasilitas pembayaran otomatis secara depositan jatuh tempo. Sistem ini akan mempermudah nasabah yang ingin mempertahankan investasi mereka tanpa harus melakukan proses pembukaan deposito yang baru. Selanjutnya, kendala yang dihadapi saat pembukaan deposito. Meskipun prosedur pembukaan deposito mantap berjangka di PT Bank Mandiri Taspen dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan, terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi baik oleh nasabah maupun pihak bank dalam proses ini. Berikut adalah beberapa kendala yang umum dihadapi. Yang pertama itu kesulitan dalam verifikasi dokumen. Yang kedua itu kurangnya pemahaman nasabah tentang produk deposito. Lalu yang ketiga penarikan sebelum jatuh tempo. Nah,
biasanya nasabah itu membawa KTP yang sudah tidak berlaku ataupun KTP yang rusak. Dan juga ada beberapa nasabah yang tidak mengerti bahwa deposito itu harus diambil setelah jangka waktu yang telah dijanjikan. Jadi masih banyak nasabah yang mengambil depositonya sebelum jatuh tempo. Misalkan dia memilih jatuh tempo 2 bulan, tapi pada saat 1 bulan dia sudah ingin mengambilnya, maka orang tersebut, nasabah tersebut akan dikenakan denda. Begitu. Cara mengatasi kendala yang dihadapi. Yang pertama itu memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai dokumen yang dibutuhkan, baik melalui media sosial, website bank, atau secara langsung di cabang. Hal ini dapat mengurangi kesalahan atau kelalaian dalam penyampaian dokumen. Lalu, yang kedua itu memberikan layanan konsultasi kepada nasabah untuk memahami pilihan deposito yang baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini bisa dilakukan oleh customer service atau relationship manager di cabang. Lalu yang ketiga itu memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai ketentuan penarikan sebelum jatuh tempo, termasuk denda ataupun bunga yang lebih rendah. Ini bisa dilakukan melalui brosur, media sosial, ataupun melalui petugas bank yang membantu saat pembukaan deposito. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan selama magang di PT Bank Mandiri Raspen KCP Cianjur, yang berfokus pada pembukaan deposito mantap berjangka, terdapat beberapa temuan penting yang terdapat dengan syarat-syarat, prosedur, dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembukaan deposito ini. Temuan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana proses tersebut berjalan dari faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas dan kenyamanan nasabah. Lalu ada saran, secara keseluruhan meskipun PT Bank Mandiri Taspen KCP Cianjur telah memberikan prosedur dan prosedur yang jelas dalam pembukaan deposito mantap berjangka ini, hal ini masih dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga kepuasan nasabah. Dengan adanya perbaikan dalam hal komunikasi, edukasi, serta sistem yang digunakan bank dapat meminimalkan hambatan yang ada dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam layanan deposito ini. Nah, hal ini pada gilirannya akan meningkatkan pengalaman nasabah dan memperkuat reputasi PT Bank Mandiri Taspen Cianjur sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dan juga berorientasi pada kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir, refleksi diri. Jadi selama menjalani magang di PT Mandiri Taspen ini, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang berkontribusi pada pengembangan keterampilan dan juga pemahaman saya di dunia perbankan. Selama magang, saya ditempatkan di bagian front office dan back office juga, yang memberikan saya kesempatan untuk mengenal lebih dekat tentang berbagai proses operasional yang ada di bank. Pengalaman pertama yang saya alami adalah perekaman digitalisasi enrollment pada sistem biometrik yang memberikan saya wawasan tentang pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam layanan perbankan. Hal ini sangat membuka mata saya tentang bagaimana sistem digital dapat mempercepat pelayanan kepada nasabah dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Selain itu, saya juga terlibat dalam pencatatan penarikan gaji pensiunan, penyusunan form pembukaan rekening, serta penyusunan berkas dan scanner pembukaan rekening. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk bekerja dengan teliti dan sangat hati-hati, mengingat setiap kesalahan ini dalam pencatatan ataupun pemberkasan, pengelolaan data itu dapat berdampak pada data nasabah dan reputasi bank. Proses yang cukup administrasi ini mengingatkan saya betapa pentingnya akurasi dan ketepatan pekerja di sektor perbankan ini. Sekian presentasi magang saya.
Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.